Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan. Selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rasulullah ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang rahmati Allah. Kita kembali berjumpa bersama Sekolah Ayah Bunda, bersama guru kita Saudari Al-Jambari dan juga Abah Ruli ya. Uncle Di dan Abah Ruli insya Allah akan menemani kita selama 1 jam lebih ya, untuk sama-sama kembali mengurai tentang keluarga kita. Insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang fitrah bakat ya. Sebagai kelanjutan fitrah keimanan yang sudah kita bahas setelah Allah menanamkan menginstal keimanan dalam diri kita, kemudian ternyata Allah pun sudah menanamkan satu fitrah bakat yang ada dalam diri kita, dan itulah berkaitan dengan peran kekhalifahan kita. Masing-masing ada sebuah peran yang telah Allah gariskan untuk kita semua, dan bagaimana kita memainkan atau wujudkan peran ini, inilah pembahasan yang sangat penting, karena tentu kita sebagai orang tua punya sebuah peran besar. Kalau saya baca di bukunya Ustaz Haris Santoso, sebuah peran profesionalisme itu adalah memang ayah ya. Ayah akan punya tanggung jawab untuk membentuk anak-anak kita memiliki sistem berpikir, sistem bernalar. Kemudian ibu, sedangkan ibu menjadi orang yang membantu ayah dalam membangun pikir anak-anak kita. Dan inilah insya Allah kita akan bahas bersama Abah Ruli dan Uncle Di dalam Sekolah Ayah Bunda, yang mudah-mudahan ini bagian yang terus memperkaya khasanah keilmuan kita, dan tentu bagaimana kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan keluarga kita. Tentu sebelum masuk kajian, kita diingatkan untuk selalu mengisi pagi ini dengan keberkahan harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kita. Amal yang rutin dilakukan menjadi amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi keberkahan untuk para guru kita, dan juga kesehatan, istiqomahan dalam dakwahnya, dan doa untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, yang hadir dan yang belum bisa hadir. Mari sama saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, Uncle Di, tafadhal masykura. Mari kita sama-sama memulai untuk
menyimak ya kajian atau obrolan penuh hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh para guru kita, Uncle Di dan Abah Harlin. Tafadhal masykur. Syukran jazakumullahu khair wa ta'ala fi kulli hayatikum ya Ustazi. Amin amin Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tone colornya kayak seragaman ini saya sama Abarulin. Padahal nggak janjian Mau Cuma 17-an Ustaz. gitu ya. Tapi Mm-mm. batiknya mahalan beliau kayaknya. Apa iya? Sehat Abah? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Posisi di mana? Kediri, Ustaz. Masya Allah. Apa vibes-nya agak kayak ada ruangan yang ada di hall gitu kayaknya ya. Di perpus. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dimana SWT, sahabat MKI, murid-murid sekolah ya, bunda dimanapun berada. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Kita haturkan juga tidak lupa kepada seluruh pembina, kepada seluruh pengurus, jamaah dan seluruh keluarganya. Allah SWT tidak hanya berikan hidayah tapi juga iradah, kudrah dan inayahnya sehingga terlebih maunahnya kita bisa mendapatkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan dikumpulkan bersama sesurga sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Abah, kita pagi ini bicara tentang keunikan dan kekuatan dalam konteks fitrah bakat ya. Iya. Kalau boleh kekuatan yang kayak apa dan keunikan yang kayak apa dan ada berapa banyak bakat ini kita bakal bahas dan kayaknya nggak bisa sehari tuntas ini kayaknya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini mungkin lebih ringan tapi kadang-kadang kita salah kaprah gitu. Kalau kemarin kan cerita keimanan tuh memang luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah, itu menjadi kenapa itu diangkat pertama karena bagaimanapun itulah yang menanti menjadi Basic. fondasi ya, menjadi pondasi bagi kita semua untuk dalam melangkah. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalis tadi, sebenarnya titik tolaknya kalau fitrah keimanan kemarin adalah kita ngomong bagaimana semua kita menjadi hamba Allah, menjadi para Abdullah, menjadi para hamba-hambanya. Nah, sedangkan fitrah bakat ini yang tadi juga sempat disitir nanti kalau dalam surat Al-Baqarah itu adalah tentang khalifatullah. Bagaimana peran-peran keduniaan kita. Bagaimana nanti kita menjalankan peran-peran kita di dunia. Kalau kadang-kadang kan gini, semua orang itu kadang-kadang kalau kemarin ya lihat lihat dulu Hafid Cilik gitu ya, Hafid Cilik itu semuanya sepertinya pengen punya anak yang jadi hufaz semuanya gitu kan. Sepertinya hufaz itu adalah apa namanya bakat gitu ya, padahal bukan itu, ininya beda lah gitu. Nah kemudian juga seringkali kita juga kalau di pesantren juga sama ya, di pesantren anaknya semua pengen jadi ustadz semua gitu kan. Kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi ustadz semuanya ya. Ya, ya ini kan saya sampaikan dari peran-peran keduniaan kita itu sebenarnya adalah nanti bagaimana kita sendiri semua sudah Allah bekali dengan 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 kemampuan yang tinggal kita, yang apakah kita nanti mau untuk mengeksplornya atau tidak. Nah ini sebenarnya di sini nanti titiknya di sini. Nah jadi kalau kita ditanya apakah bakatnya apa, banyak, namanya bakat itu banyak banget, dan hari ini jangan hanya bakat itu mohon maaf ya saya bilang karena seringkali digeneralisir menjadi sangat sederhana, menjadi 4K, menjadi 6K, menjadi 8, nggak sesederhana itu gitu loh. Bahkan itu banyak banget dan semua orang punya
bakatnya masing-masing. Nah, ini yang seringkali saya sendiri kadang-kadang nih anak-anak nih gimana ya, banyak banget ininya, kombinasi bakatnya banyak banget gitu. Nah, itu yang menjadi cukup. Nah, kita sebagai orang tua dalam bab fitrah bakat ini yang harus dilakukan adalah satu, terima, kedua bagaimana kita bisa mengembangkannya. Nah, pertama akhirnya mengembangkannya bagaimana, lah nanti itu tahapan kedua ya. Tapi yang pertama adalah kalau ditanya berapa bakat orang, banyak, Hmm. banyak, dan tidak hanya satu. Oh, Ya. anak saya ini apa namanya? Nanti anak saya ini misalkan ya, kadang-kadang tuh anaknya atau cucunya gitu, anaknya itu comel lah, nggak ngobrolnya sering, ngobrolnya ngobrolnya lancar. Lah, semua anak sebenarnya ngobrol lancar kalau Ya. dari kecil sebenarnya kita stimulasi. Nah, Ya. ini sebenarnya. Jadi bakat itu nanti yang paling penting adalah bagaimana aktivitas-aktivitas dia didukung dan untuk dikembangkan. Begitu Ustaz, di awal. Baik. Eh, Kalau di wilayah Sunda itu ada satu bakat yang muncul secara tiba-tiba, tuh. Apa Ustaz? Bakat butuh. Elengku butuh, bakatku butuh, udah bener. Itu mah kepepet ya. Iya, pepet itu Ustaz. Baik. Ustaz gini, Ya, kalau kita melihat bahwa anak-anak kita begitu banyak bakat, apa segala macam, cara kita mengenali itu kan lagi-lagi saya selalu membebankan ilmu pengetahuannya ke orang tua. Jadi ya, orang tua lah yang harus belajar tentang apa yang mesti dilakukan ketika anaknya begini dan seterusnya dan seterusnya. Dan ya, menjadi kesulitan tersendiri tatkala kita tahu bahwa kita sendiri punya keterbatasan yang ya, sangat 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 terbatas sekali gitu untuk bisa memahami bakat anak yang begitu banyak dan ya, keunikan-keunikan yang mereka lakukan. Apalagi sekarang ini banyak orang yang begitu unik dikit autism, begitu unik dikit ADHD, unik dikit seolah-olah klaim itu jadi ini apa sih? Kok apa seolah-olah specialties atau kebutuhan khusus itu jadi sesuatu yang menurut saya sih nggak nggak harus di label-label seperti itu gitu. ya. Oh, ma'rayukum, Ustaz? Ya, jadi begini, ini yang jadi masalah hari ini saja. Jadi kadang-kadang ini juga jadi seringkali jadi masalah adalah labeling ya, melabeling Ya, sesuatu dan juga self diagnosis. Self diagnosis itu betul. Jadi kadang-kadang kita itu seperti kok anak saya nggak kayak anaknya orang lain ya. Nah, ini loh maksud saya gini. Ini yang menurut saya penting bahwa bagi kita semuanya tidak tidak gampang terjebak dengan stigmatif. ya, Jangan sampai terjebak, apalagi gini juga kadang-kadang mohon maaf. eh, eh, di kalangan nenek-nenek ya, mohon maaf ya, kalangan ya. nenek-nenek kadang juga kok anaknya kayak gini sih, ininya begini sih lah, ini nanti Hmm. juga. Nah, yang penting dalam ngomong pengembangan bakat ini adalah bagaimana keluarga inti, nanti keluarga inti itu cukup memberikan support pada mereka agar nanti mereka itu bisa memilih. Karena gini Sat, nanti pada titik akhirnya mereka kan yang memilih ya, mereka itu yang memilih jalannya mereka, bukan Ya, mereka dipilihkan kan. Ini ya, bukan si Rio Kitaro yang apa namanya, para ya, ya. perintis dan pewaris, ini nanti urusannya enggak. Kami semuanya kita itu perintis semua ya sebenarnya. Kita itu merintis semua. Anak-anak itu akan merintis jalannya masing-masing. Makanya sebenarnya sebelum ngomong bakat yang kuat, berarti dia harus yang dikuatkan tuh mentalitasnya, ketangguhannya. Sat. Nah, ketangguhan mereka dalam menjalankan ini. Keimanan pun juga sama kan sebenarnya. Keimanan itu akan kuat kalau mereka tangguh. Ini kan bukan hanya sekedar tahu ya, tapi bagaimana mereka itu tangguh dalam menghadapi cobaan, ujian. Di dalam ngomong bakat juga sama nanti. Hmm. Maka itu kan ada nih Sat, orangnya luar biasa tapi nggak tekun, ada kan? Nah, Orangnya luar biasa tapi nggak tekun. Nah, ketekunan itu dalam bentuk ketangguhan loh. Itu mentalitas, itu sesuatu yang berbeda, dan tapi itu harus dari awal harus memang benar-benar diasah seperti itu. jadi kalau misalnya seseorang eh, kalau bahasanya Babe Ya, antara visual, kinestetik sama auditory. ya, Eh, itu yang di apa dipakai di surat An-Nahl ayat ya, 78 itu. Sam'a, absara, wal fu'ada. Itu bagian yang
kalau kita lihat ada orang yang punya kecenderungan seperti itu, kalau di eh, Stephen itu lebih ke apa namanya, seseorang itu bisa berimajinasi pada Ya, kondisi tertentu, dia bisa berpikir dalam kondisi tertentu dan seterusnya. Itu jadi bagian yang eh, membatasi seseorang, kemudian kita bisa ambil salah satu pendekatan untuk bisa ketemu sama apa yang dimauin anak supaya nggak terjadi selek di awal kan. Karena ya, kalau selek di awal itu ya tadi yang jenengan bilang bahwa kadang-kadang neneknya, kakeknya intervensi dengan sesuatu yang stereotip. ya, Kalau nenek gini, kalau kakek gini, terus kemudian dalam pola pengasuhan saja kita dengan anak kita sudah beda beda gaya. ya, Saya ketika awal-awal gadget itu muncul, saya sebel sekali sebetulnya anak-anak itu main gadget. Tapi tiba-tiba ada orang yang saya muliakan, tiba-tiba nggak apa-apa ya, udah saya kasih hadiah ini buat anak. Itu langsung, ya elah, wong nggak kepengen, bukan nggak mampu beli, mampu sih beli, tapi nggak mau itu kalau kalau ia punya duit itu. Jadi ya, pola ngerusak dalam tanda kutip itu nggak disadari oleh oleh begitu banyak orang bahwa eh, apa ya, kalau saya bilang balik lagi ke kita sebagai orang tua ini PR-nya banyak banget, mesti nyesuaiin segitu banyak persoalan gitu. Kita yang belum selesai sama diri kita sendiri mesti ngurus anak, ini jadi tambah PR lagi. ya. Ya, jadi gini, Zat. Memang nantinya gini, kalau sebenarnya pendekatan-pendekatan apapun yang hari ini dipakai, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau saya sih tidak ada masalah dengan pendekatan apapun ya. Tapi yang jangan, yang tidak boleh itu menjadikan akhirnya menjadikan ini kayak kitab suci, kayak harga mati. Hmm. Anak saya itu pasti begini. Ya. Boleh pakai teori-teori macam-macam, tapi Ya. tetap fleksibel ya. Ya, karena begini ya, nanti itu kan kalau kita juga sering sitir ya bahwa anak itu anaknya kaum ya, anak kaum ya, Ya. atau anaknya zaman lah, zaman atau anaknya lingkungan karena Ibnul memang Bi'ah ya. ya bahwa anak-anak kita itu nanti yang kalau dalam ngomong bakat, pengembangan bakat itu kalau dia ya dia kalau nanti akhirnya gini, mau bicara bakat, bicara keunikan itu dia akan berkembang bila aktivitasnya banyak. Nah, ini pondasi ini yang menurut saya perlu penting banget. Aktivitas. Berarti aktivitas anak itu harus banyak, harus bermacam-macam. Kenapa gadget itu membatasi aktivitas? Karena aktivitasnya hanya berbentuk visual Iya. dan auditori. Kinestetiknya tidak. Oke. Padahal, padahal yang namanya kinestetik itu penting banget kalau dalam teori otot itu ada namanya mielin kan. Mielin itu Ya, adalah ya, otot yang otot terlatih. terlatih. Ya, keterlatihan otot. Itu yang hari ini tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, Hmm. padahal di pengembangan bakat nanti keunikan ya tadi. Anak misalkan tadi ada yang punya anaknya 4 dulu, anaknya ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10 gitu kan. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak ya 4, 5 atau 3 atau bahkan ada yang satu gitu kayak saya mungkin kebetulan punyanya satu. Nah, anak-anak yang punya orang ini, anak saya yang satu mah begini, yang satu mah begini, yang satu begini. Itu dulu. Kalau sekarang relatif hampir sama. Kenapa? Karena dididiknya dengan cara hanya dua, hanya auditori dan visualnya saja. Ya, Jadi kecenderungan hari ini tuh anak-anak punya kayak kecenderungan yang sama, Zat. Kecenderungan betul. yang sama terkait dengan modelnya. Karena tadi pendekatannya sama. Padahal kalau kita ingin tahu keunikan anak, tiga hal tadi, tiga hal tadi itu harus benar-benar dilepaskan. Makanya nantinya akhirnya kenapa? Salah satunya nanti kalau pendekatannya Ki Hajar Dewantoro itu namanya TK itu taman kanak-kanak bukan sekolah, tapi taman. Taman itu tempat bermain. Nah, bermain itulah sebagai, bahkan kalau ngomong di PBB, di PBB itu salah satunya hak anak itu bermain. Hmm. Tapi bukan bermain gadget ya. Ya, Bermain harus di ini saya garis bawah bukan bermain gadget. ya. Bermain itu dengan segala macam aktivitinya. Lah inilah yang menjadi penting gitu. Ini yang harusnya dilakukan dari awal. Nah, makanya ini saya ingin menyadarkan semuanya kepada semua yang mungkin di sini yang neneknya, ya orang tuanya, ya siapapun yang ada di sini, pastikan kita memberikan tempat dan waktu bermain untuk anak.
Nah, Ya. bermain itu bukan tentang alat. Saya sering sampaikan, bermain itu bukan tentang alat. Tapi bermain itu tentang bagaimana aktivitas mereka. Anak-anak itu pasir juga jadi bermain. Ya. Ketemu apa sih jadi bermain? Ketemu colokan listrik jadi bermain gitu kan. Makanya juga, berarti kan yang paling harus diutamakan adalah pastikan permainan itu aman. Nah, Ya. aman ini menjadi penting ya. Misalkan kayak tadi colokan listrik ya ditutup lah gitu kan. Kalau anak lihat colokan listrik, lihat obeng itu pasti Culek-culek ya. masukin, iya pasti di ini juga gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang penting gitu Ustaz. Baik. Eh, Kalau di apa? Saya pernah dengar satu paparan ya di TEDx, Ya, itu seorang ahli mainan. ya, Jadi dia mengelola waktunya hanya untuk meneliti mainan seluruh ya, dunia, tuh. ya, Dia keliling dunia ya untuk ngeriset mainan, dan itu punya ada beberapa kesamaan yang sekiranya misalnya permainan-permainan yang mungkin di daerah lain ya, ada tapi cuman istilahnya aja yang beda. beda-beda gitu. Kayak di Palembang itu ada taktek gitu ya. Kalau di kita betek gitu. Ada kalau di Jakarta apa? Eh, Congkak. takad, takadel apa Iya, itu? iya yang itu ya. Ya. Yang ada stick panjang sama stick pendek itu yang kalau di Palembang tuh taktek gitu. Nah, itu apa di kita itu? Bagian yang sering beliau jabarkan adalah anak-anak itu ternyata bermain itu membangun social psychology, sehingga Hmm. ketika mereka bermain itu punya punya apa namanya? Setidaknya social controlnya ketika ada yang curang itu langsung di apa diisolir. Ya, Jangan main sama dia, curang dia. Nah, itu kan yang jenengan bilang tadi, Al-Insan Ibnul Bi'ah, ya, anaknya lingkungan. Itu kalau saya lihat dari permainan-permainan yang sekarang nggak ada yang begitu, Ustaz. Meskipun judulnya mabar gitu ya. ya, Mabar, Roblox main bareng satu itu ada panggung segala macam dengan hadiah fantastis. Ada Mobile Legend yang tapi rasanya yuk nggak seperti yang kita lakukan. Mobile Legend itu sampai hampir M tuh hadiahnya. ya, Tapi ya itu tadi cuman eh, visual sama auditori. ya, Kan kalau permainan-permainan yang apa dulu tuh Ayo Dance atau apa gitu itu masih masih ya, begidakan gitu, masih ya, ada pencicilannya gitu. Terus apa mainan-mainan yang masih ada bau judinya sih. Apa mukulin kodok yang nongol terus ya, apalah nyemprotin itu kalau di apa beberapa eh, play zone gitu ya, itu biasanya suka ada mainan-mainan yang sepertinya itu lebih baik daripada cuman sekedar main stick sama tombol aja gitu kan. ya. Itu beliau meneliti ada yang menarik di saya Zat. Itu main itu Zat. Balapan apa namanya? Balapan tempurung kelapa itu. Oh, ya, yang dibuat jadi kayak bakyak gitu. Jadi Eh, nanti eh, tapi talinya satu, talinya Zat. ada tali Talinya satu satu. ya, 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 Talinya satu. Nyambung antara batok satu ke batok dua. Itu ya, begitu dia pegang gitu. Jadi eh, filosofinya yang keren. Jadi batok kelapa itu adalah dunia yang kalau kita injak-injak, ya, maka tetap berpeganglah kepada Allah. Talinya itu tadi. ya, Berbanglah kepada Allah. Sebab kalau nggak berpegang kepada Allah, kita akan menerima kegagalan di ya. dunia. Dan itu saya bilang, seru juga nih gitu. Jadi ada mainan-mainan yang membuat anak itu menjadi muncul bagian yang kalau kita lihat di beberapa mainan-mainan tertentu, itu pasti ada satu yang muncul leadershipnya kan. Itu kayak otomatis gitu ya tadi. Ya, nah itu jadi ketika bermain dengan ketika tiga-tiganya itu terstimulasi, apalagi nanti ada orang lain ya. Jadi kan ada kalau kalau tadi kenapa muncul social control tadi karena ada Ya, mekanisme emosi yang saling bertabrakan. ya, Nah, kalau mohon maaf kalau di apa namanya di Mobile Legend ya, istilah terangnya hmm. mobil permainan-permainan di apps itu kan secara emosi tidak ada yang Iya. terjadi karena memang Tapi malah malah rusuh, Nun Sewu itu ya malah cacian makian yang ada di ya chatnya itu atau komentar-komentar kalau mereka para gamers itu masuk
Ya, Serem-serem kan ininya, ya. Nah, omongannya segala kenapa itu terjadi? piaraan. Karena betul, karena kenapa itu terjadi? Karena bagaimanapun mereka kan gini, di beda ya, beda banget antara kerjasama langsung sama nggak langsung itu kan beda banget. San. Hmm, Kalau kita misalkan tadi main tali lah ya, atau misalkan taruhlah kita tadi main Mencoret. congklak atau main Ah, apa, itu kan perlu perlu ini banget ya, kerjasama. iya kerjasama dan juga tabrakan emosinya itu langsung. Dan Hmm, dia itu kan juga harus mengukur respon di sana. Lah ini kan kalau di sini kan nggak dilihat, yang dilihat antara matanya ke layar, ya kan? ya. Dia ini ke sana. Jadi memang fokusnya pada diri sendiri. Sedangkan kalau permainan Hmm, memang dia itu fokusnya pada banyak. Nah, main ya, kelereng lah misalkan. Main kelereng ya, itu kan juga dia mau marah-marah, dia pasti tadi dikucilkan. Kalau dia marah-marah sendiri pasti nggak ya. ada yang yang main. Ya, Nah, nggak seru main sama dia. iya, itu kan kalimat itu membuat dan nanti mungkin dia marah nangis, tapi habis itu kan dia Ya, nyari lagi ngontrol. karena Iya, iya, dia karena sendiri ngerem ngerem iya. kelakuannya. Nah, itu Masya yang Allah. yang tidak ada memang. Jadi kalau berbeda dengan permainan permainan yang langsung ya. Nah, kembali lagi ke akhirnya dari sinilah nanti akan terbentuk. Keunikan itu terbentuknya dari situ. Keunikan terbentuk, oh dia itu sangat kuat kontrol emosinya. Kemudian anaknya itu kan ada anak yang gini, ada anak yang dia itu senang atur, ada yang senangnya diatur, ada yang senangnya itu nanti yang modelnya ternyata dia itu lebih jadi kayak mediator. Kalau temannya bermasalah, dialah yang jadi perekat. Lah, inilah Ya, ya. keunikan-keunikan itu akan muncul. Ya, ya, ya. Dan itu tidak terjadi pada permainan yang ada di apps. Tidak, karena Ya, memang itu hanya fokus pada personal. oke. Nah, Nah, ini seru nih. nih, jadi tadi kan, ini anak ya kan ada mohon maaf ya di ibu-ibu nih saya sering ada keunikan ibu-ibu ada satu ibu-ibu kalau dia nggak ada majelis taklim kosong karena dia yang nyamper ada kan? Motornya ya, motornya dia. Iya, jadi gini ada beberapa kali di komplek itu kenapa bu belum berangkat itu belum bu itu belum datang ada nah kan? Nah itu kan keunikan sebenarnya. Iya, 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 Iya iya, ya iya. kalau dia belum datang orang nggak berangkat Hmm, itu makanya social control kebentuk dari situ ya, jadi, betul. jadi setiap setiap keunikan atau fitrah fitrah bakat yang ada pada seseorang itu sebetulnya kalau kita mau tumbuhkan dengan interaksi sosial yang jauh lebih banyak, makanya orang yang lebih sering ketemu orang banyak, sepertinya dia lebih matang dalam menghadapi Ya. sebegitu banyak persoalan ya. Zat. Ya, nah ini yang seringkali disalahartikan gini, Sat. Bakat itu langsung diarahkan kepada yang namanya profesi. Hmm, Itu tahap selanjutnya ya, itu tahap selanjutnya. Jadi jangan akhirnya bakat itu langsung kita kunci dengan oh nih anak bakatnya jadi dokter. Nah, kan pertanyaannya gini, seorang dokter itu kayak gimana sih? Berarti kan ini kumpulan. Dokter itu satu, orangnya tekun, seneng hal-hal detail. ya, Dia rapi. Bayangin saat kalau dokternya nggak rapi, habis bedah kemana-mana itu kan repot urusannya kan gitu kan. terima bongkar nggak terima pasang. Nah, misalkan seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, berarti apa? Sebenarnya nanti kalau ngomong itu ngomongnya peminatan ya kalau saya bilang peminatan. Itu ngomongin Hmm, peminatan itu beda lagi Zat, ya. tidak lagi. Karena Hmm, nanti urusannya kalau peminatan itu dengan dengan spesifikasi tadi untuk profesi. oke. Nah, misalkan jadi seorang guru, guru itu berarti kan komunikasinya harus komunikasi guru ya. Komunikasi guru itu komunikasi dua arah, bukan hanya komunikasi searah. Misalkan berarti dia bisa berkomunikasi dua arah. Kemudian dia juga modelnya seorang edukator dan motivator itu kan berbeda. Ya, Ya kan mau di edukator, motivator, inspirator itu beda. Itu nanti kalau ya. jadi kita harus tahu nih masing-masing punya semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Nah, di sini yang sebenarnya ini yang menjadi kunci bagaimana aktivitas itu berjalan. Nah, kembali lagi berarti saat kalau begitu anak saya harus bermain dengan banyak orang. Iya, kenapa akhirnya hari ini muncullah mungkin ada PAUD, ada segala macam. Nah, tapi hati-hati, kembali lagi intensinya. Ke PAUD itu adalah fokusnya pada interaksi sosial, bukan pada capaian-capaian personal. Ya. Kadang-kadang hari ini TK atau PAUD bahkan itu sudah dibebani dengan capaian-capaian personal. Ini yang jadi masalah. Nah, Ustadzah, anak saya itu belum bisa ini, anak saya belum begini, belum begini. Nah, itu tahapan yang memang jadi juga hati-hati di sana itu kebutuhannya adalah interaksi sosialnya. Bagaimana anak-anak bermain dengan teman-temannya. Bab capaian-capaian personal itu ya harus dilatih.
Ya. Nah, ini yang perlu penting ya. Saya bilang hati-hati dengan ketika misalkan kayak bahkan di Jakarta itu yang dekatnya dekat di Andara itu Ya. ada sekolah Al Jabar itu udah Indiannya itu 6 tahun satu kalau nggak salah. Jadi Masya anaknya belum Allah. lahir udah daftar itu. Jangan-jangan mau nikah juga harus daftar dulu nih nanti anak saya di sini gitu kan. Parah. Ya, ini yang maksud kami saya kembali lagi bahwa sekolah yang bagus bukan sekolahnya sebenarnya saya bilang tadi bagaimana mereka membangun aktivitas bersama. Nah, Ya. ini yang kemudian harus dibangun di rumah itu juga akhirnya menguatkan nih bagaimana nanti agar dia bisa bukan agar dia diterima di ini. Hati-hati loh. Orang tuh kadang-kadang gini, ada yang kamu kalau sama teman itu jangan jangan ngelawan misalkan biar diterima sama lingkungan. Nggak gitu juga cara ngedidiknya. Atau Ya. misalkan kalau kamu di sakiti kamu harus membalas menyakiti, konsepnya nggak gitu juga gitu loh, maksudnya nggak sesederhana itu gitu. Nah, ini yang penting. Nah, kembali lagi, keunikan ini akan terbentuk dari aktivitas yang banyak. Jadi kata kuncinya aktivitasnya. Hmm. Jadi fitur yang Allah berikan pada kita saat itu kan fitur dasar, Ya. dikembangkannya sesuai dengan aktivitas. Kalau nggak ini Oke. nggak bisa gitu. Ya. Kayak mau geli itu dikembangkannya oleh serigala, makanya Serigala. ini Ya. kayak serigala. Ya. Keunikannya jadi begitu kenapa? Karena yang dikembangkannya seperti itu. Ya. Tarzan pun begitu. Betul, begitu. Pantesan ada orang Arab di Semarang itu lekoh banget kalau ngomong bahasa Jawa. Zat. Wih, padahal mukanya Arab gitu. Wih, mau orang kari tuh anu sih. Lah, malah gitu pakai Dan gamis, pakai Arab banget gitu ngomongnya kok leteh gitu malah. terus munculnya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat bagaimana apa yang kita amati di anak-anak kita, kalau ada yang mau sharing, monggo silakan. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol Maskur Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsira. Abah Ruli dan juga Uncle D ya, yang tadi sudah ngobrol sepanjang bagaimana fitrah bakat ini ya, yang setelah fitrah keimanan tentu fitrah bakat itu yang sudah juga diinstal oleh Allah. Cuman tadi yang mungkin harus digarisbawahi tentang ada aktivitas ya, karena untuk mengenal fitrah bakat ini ada aktivitas yang kemudian mengembangkan, menumbuhkan gitu ya apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Tentu Kalau bagaimana cara. kalau enggak kegali kan jadinya Iya. kan. Dan kalau trial and error itu bisa biasa aja Ustaz ya. Ya. Ini coba satu ini coba oh ternyata ini dan ini orang tua memang harus peka ini punya ilmu banyak ya untuk bagaimana mengenali anak-anak kita atau jangan-jangan mungkin sampai usia dewasa ini kita belum mengenal fitrah bakat Nah, ini repot. itu repot. Sambil nunggu teman-teman sharing, pengen nanya ke Baruli nih. Bah, gini, Bah. Kita belajar materi-materi pelajaran yang sekarang, jangan-jangan ada bagian mata pelajaran yang nggak relevan terhadap bakat seseorang. Sangat Atau mungkin. atau tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur yang sebetulnya non sewu. Saya sendiri sekarang itu kalau nanya ke Bapak Ibu jamaah itu, kira-kira akar pangkat 7 eh, sinus kotangan apalah segala macam itu dipakainya kapan ya pada kehidupan kita? Nggak tahu kapan. Rasanya nggak perlu belajar itu kita gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau jadi teknik sipil, mau ngitung apa ketinggian jarak ini itu apa, mungkin perlu kali. Nah, pada saat kita mau masuk ke perkuliahan, baru belajar itu kali gitu ya, supaya kita bisa punya life skill yang jauh lebih lebih tinggi. Gimana, Ustaz? Ya, Yang jadi antum pelajari di Finland waktu antum ke ya, Finland, ya, pola pendidikan mereka seperti apa, Ustaz? ya, kalau sebenarnya kan pola pendidikan dasar ya, makanya sebenarnya pola pendidikan dasar itu memang sebenarnya tidak perlu itu yang dikuatkan. Makanya kalau Jepang, Finland segala macam, mereka itu penguatannya adalah penguatan di dasar. Hmm. Kontrol sosial, kontrol emosi, terus kemudian bagaimana dia beraktivitas di situ. Nah, kemudian barulah nanti kenapa? Sebenarnya kan sekolah itu kan mohon maaf ya kalau kita ngomong secara umum bahwa sekolah itu kan menciptakan labor ya, menciptakan buruh. Ya. Buruh itu Oh, dengan oke. standar buruh saat ya. Standar buruh itu kan bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi Ya.
memang itu yang terjadi. Tapi saya bilang saya juga tidak menyalahkan sekolah karena memang sebagai sebuah ini yang menjadi sekolah itu semua harus dipelajari. Karena apa? Mereka tidak fokus pada anaknya. Kenapa? Mereka dianggapnya udah namanya buruh itu kan semua untuk sama kan Ya, ininya ya. kegiatannya sama. Mohon maaf. Kalau di Bahasa pabrik itu bahasa mulianya padat karya. ya ya oh iya padat karya ya. Oke, itu udah lama banget saya nggak dengar kata padat karya itu. Jadi Atau gini, mekanik seperti mesin. iya. Nah, betul. Akhirnya kan tadi yang Halis bilang seperti mesin. Mesin itu kan punya standarnya A, B, C. Bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, kenapa akhirnya diciptakan seperti itu? Nah, apakah hari ini relevan? Tergantung akhirnya sebenarnya. Kita mau Oke, akhirnya kan kembali lagi di klausul awal. Kita ini visi keluarga kita seperti apa? oke. Apakah nanti kita ingin menciptakan quote unquote anak kita seperti buruh pabrik atau memang kita oh ini anak kita itu nggak hanya jadi kurota ayun tapi juga Ya, ilmu takina imamah. Masya Kalau Allah. kita mau ilmu takina imamah berarti yang cara pendidikannya juga beda dengan pendidikan hanya kurota ayun. Nah kurota ayun kan nurut Seth. Iya, Kalau iya, saya sering ini iya, kurota ayun itu bocahin nurut gemoy, iya. bocah lucu Mm-mm, nurut itu mm-mm. kurota ayun. Tapi Selesai. kalau udah yang mendidik pemimpin itu ya Ya, nggak bisa kayak gitu karena harus pemimpin tangguh. ya, Iya, ah, harus tangguh. ketangguhannya beda. Iya, iya, Kemudian, nah walaupun kita juga tadi pemimpin pun ada kita ini kan pemimpin dalam level apa kan? Kalau kita menyiapkan anak kita, oh pemimpin di level-level untuk level-level kebijakan misalkan itu ya berbeda dengan pemimpin-pemimpin ya sudah lah. Kalaupun ini kamu jadi seorang ibu yang baik itu kan juga pemimpin. iya. Nah ini Kalau kalau saya coba-coba sama anak-anak itu selalu saya coba untuk oke, kita presenting ourselves. Jadi ya saya suruh naik ke meja, terus ya kemudian dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya siapa, anaknya ya Bapak Anu, Ibu ini, saya sekeluarga ada sekian, saya anak keberapa dari berapa, saya tinggal di Anu, saya sekolah di ini, apa segala macam. Itu saya untuk membiasakan mereka public speaking dan ya. itu punya keberanian untuk bicara di depan orang dengan runutan yang sudah ada di kepala. Itu termasuk nggali bakat nggak sih? Betul, betul. Itu sangat menggali bakat. Walaupun nanti akhirnya gini, ada orang aku itu bisa, cuma aku nggak seneng. Nah, itu kan berarti beda, Hmm, berbeda lagi kan. ya, ya, ya. Saya dengan, Balik balik ke kecenderungan yang tiga tadi iya, ya. tapi kan Apakah itu, dia visual apa segala ya, macam gitu ya. tapi kan itu pilihan setelah dia tahu, Zat. Oke. Belum apa-apa sudah dikunci. Kamu tuh nggak cocok. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau Nah, karakter bawaan itu ada nggak karakter bawaan itu sebenarnya? ada, ya. Fitrah fitrah itu kayak gitu sebenarnya. Fitrah kita semuanya sama ya. Fitrah terkait punya kelembutan, semuanya sama, tetapi dikembangkannya. Nah, itu nanti akhirnya kan pilihan-pilihan. Ya. Mana Karakter yang bawah mana yang dilatih, mana yang dikasih betul, makan. betul. Jadi sebenarnya semua anak itu kan yulidul ala fitrah kan. Ya, Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Semua anak itu senang dengan kelembutan. Nggak ada anak senang dengan kekerasan tuh nggak ada. betul. Setuju. Semua anak itu pasti sopan, Ya. pasti. Sekalipun anaknya penjahat. Ya, karena memang tadi lahirnya itu dalam kondisi. Nah, nantinya siapa yang kan makanya disebutkan bahwa yang menjadikan mereka itu majusi Nasrani dan ini adalah Hmm. orang tuanya. Ya, ya, Dan ya. hari ini orang tuanya itu tidak hanya orang tuanya tidak hanya kalau hari makanya kalau eh Syekh Syarawi mengatakan kalau kamu nggak mendidik anak kamu di dalam di luar itu juga banyak yang mau mendidik anak kamu yang jadi orang tuanya mereka banyak. Ya, Kenapa hari ini betul. muncul anak-anak dengan mohon maaf kata-kata ANJ itu menjadi kayak Ya, mainan, ya. kayak sudah ini banget gitu loh. Hmm. Waduh, bahkan mohon maaf ketika konsul ke saya itu Ustadz gini, hah, ya Allah, saya bilang kadang-kadang astagfirullahaladzim. Lu tuh ngomong sama siapa lu tong gitu kan kadang-kadang di hati gitu. Lu ngomong siapa tong gitu kan. Tapi ya di sisi lain kadang terlalu banyak penormalisasi. Ya. Nah, ini makanya saya bilang kalau karakter bawaan ada nggak? Nah, karakter bawaan tuh ada tapi kembali lagi kita itu eksplorasi nggak? Oke. Itu sampai nanti ke penyimpangan apa segala macam ya, Ustaz? Betul. Ada Maksudnya ada itu yang kondisinya punya tuh gini. Kondisinya tuh gini kan kayak tanaman tuh gini. hmm, Nanti kan
apakah jadinya gini, apa jadinya begini, jadinya begini. Nah itu gimana gimana pola asuh itu nanti. Ya, baik. Monggo loh Bapak Ibu, silakan kita Silakan. sharing aja. Mungkin kalau Ya, sambil menunggu juga saya bertanya nih kalau gitu, Ustaz. mangga, mangga. Apakah ada satu karakter tertentu yang berkaitan dengan peran kekhalifahan tertentu gitu ya? Katakanlah peran kekhalifahan itu mungkin profesi bisa jadi ya. Ya, Disederhanakan katanya mungkin lebih ya, luas dari itu. Apakah ada karakter tertentu misalkan seorang eh, pemimpin tentu punya karakter yang ketegasannya udah terlihat dari sejak kecil gitu ya. ya, Atau mungkin kemampuan untuk mempengaruhi orang itu adalah terlihat sejak kecil. ya, Ada mungkin yang tadi karena berkaitan dengan bakat, wah ini ya, bakat jadi pengusaha sejak kecil gitu kan. Nah, ini apakah ini memang porsinya bakat bawaan tadi atau porsinya tadi ya. exercise atau pengembangan tadi, Seth? Nah, jadi gini, Sat. Nanti akhirnya pada titik tertentu, oh, seorang kita ingin yang pertanyaannya kita ingin bentuk, mencetak atau kita ingin menumbuhkan. Hmm. Nah, di sini nih. Kalau mencetak itu kan gitu kan. Kan teori yang kemarin saya sebutkan tadi, anak-anak itu copy paste dari kebiasaan-kebiasaan. Ya, Pembiasaan, dia melihat orang tuanya tegas, dia akan tegas. Dia mau melihat straight to the point. Akhirnya bagi dia straight to the point itu adalah kebaikan. oke. Di sisi itu. Di sisi itu yang apa namanya yang dimunculkan. Jadi memang akhirnya apakah oh kalau pingin kita juga harus memahami bahwa ternyata pemimpin tuh ada yang tipenya adalah manager, manage, ada arranger, ada yang director dan Ya, macam-macam. ya. Jadi Ada yang kadang-kadang bos. juga ah ini yang gaya gaya kepemimpinan itu kan termanya bermacam-macam. Betul. Kalaupun kita kecenderungan pada satu sisi ya nggak apa-apa. Kemarin misalkan saya bilang di contohnya waktu anak saya di pesantren mendapatkan ini, bah, aku itu jadi ketua OSIS, tapi kenapa aku nggak boleh milih ini ya, nggak boleh milih kabinet ya, gitu kan dalam artian kalau di kita kan di sekolah gitu ya sudah yang nomor satu jadi ketua OSIS, yang nomor dua jadi wakilnya, yang nomor tiga jadi sekretarisnya. Hmm. Kan kalau kita itu pemerataan aja. Ya, Ya itu nggak salah nggak benar saya bilang. Mungkin salah satunya adalah biar tidak terlalu apa namanya perasaannya juga menjaga salah bagian dari menjaga perasaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain bagi anak tertentu yang kok aku nggak boleh ini, kok aku begini lah. Itu bagian dari pembelajaran dia tadi, pembelajaran ya. emosi dia bagi saya. Nah, Hmm. nah kemudian tadi memilihnya bagaimana? Nah, ini ada orang yang mohon maaf kalau istilah Gus Baha itu lambe elek itu orangnya strike the point tapi kalau ngomong itu nggak pakai saringan gitu. Nah, ya kan ada itu kan yang ngomong itu kadang-kadang dengerin bos itu ya Allah ini gini-gini amat sih. Tapi ya, lucunya mereka itu habis marah itu ngajak makan. Kita sedihnya belum selesai, kita mangkalnya belum selesai, udah diajak makan. Oh dia sudah selesai ini ya marahnya udah selesai ya. Nah kembali lagi kayak yang tadi disampaikan Ustadz Holis bahwa apakah nah yang paling penting ada di kita itu mengajarkan banyak hal Sat, dan melatih di banyak hal. Biarkan dia nanti memilih sesuai dengan tadi kalau bahasa sekarang itu passionnya. Tapi ada pilihan-pilihan cara menyelesaikan begini Kak, itu ada ya kayak tadi akhirnya. Empat itu bisa dihasilkan dari tiga tambah satu, dua tambah dua, satu tambah satu tambah satu tambah satu, atau dua tambah satu tambah satu. Ini kan caranya banyak untuk Ya, menghasilkan empat ini. ya, ya. Kadang-kadang kita itu sudah pokoknya begini, caranya hanya satu cara. Nah, ini nanti ya makanya itu saya bilang dalam hadis itu kalau kita hadisnya Rasulullah ketika mau mau Sallallahu alaihi. sholat Id, kan ada hadis ada sunnah pergi dan pulang di jalan yang berbeda. Ya, Itu kan tentang kreativitas sebenarnya. Ketemu betul. dengan banyak orang. Akhirnya apa? Ketemu banyak orang, ketemu lebih kreatif, jadi lebih baik. Nah, ini yang sering kita itu kadang-kadang nganterin anak sekolah 6 tahun, jalannya itu lagi gitu kan. Kasarnya itu kayak nggak ada jalan lain gitu loh. Belum Padahal belum enggak. lagi ngambil ngambil jatah jalan orang. Ah, Para pengendara motor tuh biasanya. ya makanya Orang udah rapi-rapi ngatur ya ambil kanan, ambil yang di ya. kanan susah jadi. Nah, jadi tadi sebenarnya kita itu banyak diberikan kesempatan. Bahkan apapun yang terjadi, nah kemarin misalkan nanti udah gede dengan caranya dialog. Kalau kecil kan tadi, kecil itu aktivitas, tapi udah gede dialog kan beda cara. Karena Hmm. dia sudah bisa memaknai kalau di gede. Kalau masih kecil dia belum bisa memaknai, tapi dengan aktivitas ini dia kerasa, oh ternyata Ya, meja itu kayak gini ya.
gitu ya. Cuma sekali nggak apa-apa. Beraktivitas dari tadi, misalkan dia boleh naik di atas meja. Nah, itu sekali aja. Tapi dia tahu bahwa meja itu bukan untuk tempatnya berdiri. Nah, itu kan nanti tahapan-tahapannya seperti itu, Ustaz Halis. Ya. Silakan. Tena dia ada itu. Karena dia mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan dari Ustadz Holis nih. Saya kan anak-anak masih kecil ya. Saya mau ngambil pelajaran dari pengalaman orang lain yang saya lihat bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, si rekan saya ini sejak remaja, dia itu memang seperti seneng manage gitu. Nah, seneng ngatur sesuatu gitu. Nah, sama orang tuanya, karena orang tuanya berpunya, diarahkan lah. Sampai kepada dewasa, dia memang jadi direktur gitu, jadi pimpinan gitu. Tapi dia atur orang untuk nurut, tapi justru semrawut. Maksudnya adalah otoriternya itu justru tidak terarah gitu. Karena orang tuanya mungkin salah memandang atau gimana, saya nggak tahu. Makanya saya minta arahan supaya saya bisa melatih anak-anak juga dari kecil Ya, gitu. oke. Nah, yang seperti itu harus gimana ya, Ustadz? Ya, ya. Jadi Ya. gini, yang pertama tadi, ngatur itu harus pakai emosi juga. Bukan pakai, mohon maaf ya, kacamata kuda. Pokoknya kamu harus nurut sama saya. Tapi kan dia harus memahami emosinya juga. Nah, inilah keseimbangan ini yang sebenarnya dimunculkan. Makanya di pola awal adalah 7 tahun pertama ibu itu yang sangat sangat harus bertindak. Kenapa? Karena disitulah anak belajar emosi. Ibu itu kan emosinya main ya, marah tapi sambil mencintai. Itu bisa diomongin tapi hanya bisa dirasain tapi nggak bisa dijelasin tuh, ya kan? Boleh bantu nggak? Pak? Gitu, Sat. Aja udah. Gimana, Sat? Aja udah. Jadi di 7 tahun pertama itu memang akhirnya pembentukannya adalah pembentukan emosinya dari clear, karena seorang pemimpin yang ide yang baik itu adalah bagaimana dia bisa mengcombine antara emosinya dan logiknya. Sama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu kenapa di beliau dan semua para nabi itu dia dari kecil dia bagaimana dia menggembala hewan. Kambing yang lebih ininya pada kambing gitu kan, Ya. menggembala kambing. Itu tuh pembelajaran emosi. Ya si kambing itu nurut-nurut aja. Tapi kan si kambing itu juga ngekor-ngekor aja kan, istilahnya ngekor aja. Tetapi dia tidak hanya ngekor doang, tapi dia harus emosinya juga harus dapat. Sesederhana di situ ya. Jadi bahwa mendidik anak itu bukan hanya ngomong strike, kamu pokoknya kalau kanan dia kanan, harus ayo harus nggak gitu. Tapi nah inilah pentingnya bagaimana tetap keseimbangan itu terjadi. Bagaimana seorang ibu dengan emosinya, pembelajaran emosinya maksimal, kemudian nanti ayahnya memberikan dengan dialog-dialognya, kemudian menutupnya dengan bagaimana berlogikanya. Nah, kalau dua kombinasi ini berjalan dengan baik, insya Allah imbang dia. Pertanyaannya adalah, apakah ada ideal di sini? Enggak, saya bilang baik lagi, enggak ada yang ideal. Kadang-kadang ibunya terlalu dominan, bapaknya enggak dominan. Akhirnya anaknya senangnya baper. Ya. Pemimpin kok baper. Ya. Kayak sih itu aja. Mas Selo ada nggak Mas Selo di sini? Mas Punten Selo. Ustadz, jadi si orangnya ini Ya. sampai pada saat ini sampai viral di TikTok, dia ngatur ibunya juga mempermasalahkan tentang warisan, dan kayak misalnya ada beberapa properti yang dia permasalahkan sampai viral di TikTok gitu. Itu salah satu rekan saya gitu. Nah, itu kan jadinya bermasalah. Saya mengikuti perkembangannya dari remaja, dia remaja diarahkan sama orang tuanya jadi pemimpin gitu, dan ternyata salah mengarahkannya gitu. Iya. Ya. Ya, karena tadi akhirnya kan tadi bahkan hari ini viralitas itu kan menjadi sesuatu. Apakah semuanya harus viral? Sekarang kan ada istilah no justice no viral ya, dalam artian kadang-kadang pengen ditunjukkan, nah padahal ada wilayah-wilayah yang harus disembunyikan. Nah ini kan berarti memang ada kontrol ya. Tadi kalau Ude bilang itu ada kontrol emosi. Kan hari ini mohon maaf tidak semua masalah itu harus diviralkan kan. Bahkan Rasulullah Iya. itu ada banyak yang udah jangan jangan sampai orang lain tahu gitu loh. Bahkan kalau dalam etika Islam itu kalau bapak sama ibu bermasalah itu jangan sampai anaknya juga tahu gitu kan. Jangan. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa itu terjadi? Karena tadi hal-hal yang memang tidak berjalan tidak semestinya. Lah ini yang perlu dikelirkan. Ini yang perlu diselesaikan. Jadi kalau kembali lagi ke tadi, dikembalikan tadi ke siapa namanya? Ke para para
eh, orang tua kita sebagai orang tua, pastikan ini selesai. Jadi fokus pada bakat minat ini jangan akhirnya menghalalkan segala cara. Saya pengen anak saya jadi pemimpin, makanya dia dari kecil saya ajarkan untuk dia wirausaha. Nah, yang perlu dimunculkan dalam bakat dan minat ini adalah ketangguhannya dulu. Nah, ini saya batasi ya, ketangguhannya dulu. Ketangguhan dia dalam merespon orang lain, mau mendengarkan. Itu mendengarkan itu kan sangat luar biasa. Pemimpin yang hebat itu salah satunya adalah pemimpin yang mau mendengarkan orang lain. Ya kan? Walaupun keputusannya dia ambil sendiri, tetapi dia mau mendengarkan. Orang itu kadang-kadang kan bukan nggak mau menerima keputusan karena dia nggak didengerin. Ya, Artinya mau didengerin dulu, habis itu oke diputusannya. Tapi sudah didengerin. Bukan tiba-tiba langsung datang, ya udah kamu salah. Kan nggak gitu kan? Kan contohnya ketika Nabi Daud menjadi seorang apa namanya? Menjadi seorang raja, ada yang dua, ada dalam Israiliyat itu kan ada yang datang dan mengatakan ini anak saya kan ya, rebutan anak. Kan tidak langsung pakai ilmu penerawangan, tapi ya, ditanya dulu, didengerin dulu, dianalisa dulu. Nah, berarti kan ada pelajar bagaimana bisa seorang pemimpin harus mau mendengar, mau menganalisa. Nah, dengar itu emosi, analisa itu logika. Dengar itu dari ibu, analisa itu dari bapak. Berarti kan ada kombinasi. Memutuskan itu gimana? Memutuskan itu kalau kalau istilahnya dulu di neuroscience itu pilih dengan hati, putuskan dengan otak. Berarti apa? Ketika memilih itu emosi sangat berpengaruh. Tapi ketika ya, memutuskan itu ngomong benar dan tidak benar. Berarti memang harus sangat hati-hati dengan menganalisis. Nah, ini yang penting. Sama juga nanti ketika menjadi seorang mau jadi pengusaha lah, menjadi apa ya, apapun itu menjadi apapun apa namanya aktivitinya, makanya keunikan-keunikan itu munculkan dari kegiatan-kegiatan. Ini yang menjadi salah satu yang ini ya, salah satu yang harus kita fokuskan. Berarti semakin banyak kegiatan, insya Allah semakin banyak aktivitas, semakin banyak anak-anak itu akan menjadi dia akan diversity ya kalau apa keberagaman dia beragaman. aktivitas A, aktivitas B itu begini, C begini, D begini, E begini. Semakin banyak yang dia lihat, dia akan semakin oh begini ya, oh begini Ya. ya. Nah, ini yang penting itu seperti itu. Di situ sih Teh Nadia Hmm. ya. Dan perubahan bisa terjadi kapan saja ketika dia punya pemahaman konsep. Iya, Kayak ini, Ustaz. Karakternya Umar itu menarik, Ustaz. iya, Ketika beliau waktu belum jadi khalifah, itu kan garang, gahar gitu kan. iya, Tapi begitu jadi khalifah, beliau jadi cengeng, gampang nangis dan iya, seterusnya. Itu karena memang pemahaman tentang apa kemampuan menganalisa apa yang di eh, apa dimasukkan ke dalam ranah pikirannya. Ada satu kondisi di mana beliau pernah ngelabrak apa namanya ngelabrak eh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah SAW. Terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap menjadikan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang ketika itu satu perang. Itu disamperin sama Umar. iya, Celaka engkau wahai Khalifah. Celaka engkau. Kenapa? Celaka engkau. Kenapa celaka? Kenapa Usamah jadi panglima? Berdiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditempel hidungnya. Siapa yang celaka ketika aku menjalankan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan yang pilihannya dari Allah. Itu langsung, waduh, salah konsep nih. Itu langsung turun, dia berlutut, dipeluk lututnya Abu Bakar, saya yang celaka, saya yang celaka. Itu padahal dia dihasut sama begitu banyak orang, sampai di depan iya. rumahnya Abu Bakar itu begitu ditunggu, wah ini ganti nih. Karena ada Umar, ada Khalid bin Walid, ada siapa, apa segala macam. Begitu selesai, aku yang celaka, keluar Umar bin Khattab. Wah, orang nanya tuh yang ngumpul itu. Siapa jadinya siapa Panglima? Siapa apa? Yang nggak mau ikut Usama sebagai Panglima urusan sama saya. Bubar itu orang. Jadi karakter itu sebegitu mudah berubah ketika memang eh, orang tahu konsep tentang bagaimana dia harus bersikap gitu tadi. Nah, jadi akhirnya kan gini, dari pembelajaran sirah itu kita tahu kan, semua sahabat itu punya karakternya masing-masing.
Seorang Umar itu punya anak namanya Abdullah bin Umar yang Ya, lebih yang dalam arti uniknya juga nggak ketulungan tuh orang tuh kan. Dia itu pokoknya plek-ketiplek Rasulullah kan. Kalau jalannya itu dia Rasulullah di sini muter, dia pasti muter, ya, ya kan? Ada yang dari seorang Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar dengan gaya yang macam-macam. Lahirnya nanti Umar bin Abdul Aziz gitu kan. ya. Nah nah tapi di dalam empat sahabat senior, empat sahabat utama itu yang di sekeliling Rasulullah itu Sallallahu karakternya alaihi macam-macam. wasallam. Ya. Yang paling kaya tapi paling pemalu, Hmm. ya kan? Utsman itu kan Ya. paling kaya tapi paling pemalu. Di latar belakang keluarga ya. Nah, seorang pemimpin itu bisa harus menyatukan mereka kan, menyatukan segala macam karakter itu. Hmm. Tapi di sisi lain bahwa karakter itu macam-macam orang berbeda-beda. Abu Bakar lahir dari keluarga yang seperti apa, ya kan gitu kan? Lahir seperti dan nah ini yang sebenarnya kenapa Rasulullah itu gambarannya itu utuh. Kenapa? Agar bisa dicontoh mendidiknya dan mendidik sahabatnya. Karena apa? Ternyata pendidikan itu tidak hanya ngomong di usia dini, tapi bagaimana apakah di usia dewasa bisa? Bisa. Ketika dia mendapatkan environment, mendapatkan lingkungan yang tepat. Nah, ini kan masalahnya di sini. Jadi kalau saya sampaikan bahwa keunikan itu pasti ada di semua orang, bagaimana nantinya kita semuanya mau mengeksplornya dan kemudian tadi ini perlu lingkungan. Nah, makanya salah satunya Majelis MKI hari ini, hadirnya kita bersama hari ini jangan hanya mendengarin saja, tapi bagaimana akhirnya kita membuat membuat lingkungan-lingkungan baru. Rasulullah itu awalnya mencontohkan ada satu lingkungan di, di Mekah, kemudian karena tidak kondusif ada di Madinah. Setelah di Madinah, beliau membuat contoh lingkungan. Itu dari non-muslim ke muslim. Hari ini, apakah kita perlu hijrah? Hijrah maknawi, iya. Bukan hijrah secara literally ya, literally harus hijrah. Oke, kalau gitu kita semuanya tinggal di dekatnya rumah UD gitu, misalkan gitu kan. Nggak gitu juga hari ini konsepnya gitu loh. Tapi adalah hal gini bagaimana secara maknawi kita hari ini udah bersama-sama nih. Sudah sekolah ayah bunda udah berapa lama nih ya. Nah, apakah ada perubahan-perubahan yang kita rasakan? Apakah akhirnya dari perubahan itu kita mulai ada mindset baru dan kemudian oh iya anak saya adalah titipan Allah. Makanya sering saya bilang anak itu bukan investasi, anak itu amanah. Kalau investasi nanti bapak ibu investasi nanya, waduh untung saya berapa, rugi saya berapa, bukan gitu. Nah, ini bukan bercuanan gitu loh. Ini yang jadi ini ya. Jadi di situ ya, gitu. Baik. Begitu kurang lebih. Oh iya Ustaz, insya Allah Ya, minggu depan live-nya dari Mekah itu. Jadi Masya mungkin Allah. waktunya agak kita Siap, sesuaikan dulu ya. siap, siap. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Ustadz Khalis Alafu, kita sudahi karena setelah ini masih ada persiapan kelas yang lain. Kalau kamu di sini memang agak ketercekan kalau kata orang Semarang. Agak serba mepet semua. Iya. Ahlan. Obrolan tentang Putra Bakat kayaknya belum selesai ya, masih panjang ya. Ini Oh, panjang ini. masih panjang nih karena ya, jamaah lagi ngumpulin pertanyaan kayak ini, terlambat untuk bertanya nih, lagi merenung, kemudian mencatat. Ya, siapkan catatannya nanti mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa berjumpa. Abah Ruli mau pergumroh tadi. Insya Allah ya insya Allah nanti malam kita mau ke Istanbul untuk ada ziarah untuk ini mindset orang tua. Kemudian dari situ kita lanjut ke umroh. Jadi Hmm. minggu depan insya Allah kalau di Mekah insya Allah pada waktu itu jadwalnya di Mekah. Iya minggu depan. Mungkin jadwalnya Alhamdulillah. saja yang di ini. Jadwalnya karena jam 2 pagi, jam 2 setengah 2 pagi. Dirubah dikit lah nanti biar agak, atau mungkin harinya dirubah biar jamnya agak agak apa namanya, agak cocok untuk yang di sana. Baik, nanti kita diskusikan ya, Abah nanti Iya, iya. dengan Uncle D juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita ini, dan Masya Allah tabarakallah ya, banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan tentang fitrah bakat ini. Obrolan yang tentu berbasis pengalaman juga, dan sebatas teori, tapi pengalaman-pengalaman para guru kita dalam mendidik anak-anaknya menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang fitrah bakat ini menjadi tema yang mudah-mudahan kita menjadi punya bekal ya untuk mendidik anak-anak kita, karena ternyata memang saya ingatkan kembali kuadran yang dibuat oleh Ustadz Ruli ya, tentang bagaimana keteladanan itu melahirkan atau menumbuhkan akhlak yang mulia. Kemudian eh,
dialog-dialog dengan anak kita, ya, diskusi-diskusi dengan anak itu juga menumbuhkan daya nalar anak-anak kita ya, daya. Kemudian yang terakhir penugasan. Ini penugasan itu ternyata melahirkan leadership ya, kemampuan anak untuk memimpin. Tentu memimpin semuanya adalah pemimpin ya. Ya, walaupun tidak diberi amanah jabatan di ranah publik, tapi kan seorang adalah pemimpin untuk keluarganya dan ini penting sekali dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana seorang ayah kalau di dalam fitrah bakat ini memang punya peran untuk ketemu Ustaz Hari Rusli ya, Allah Ta'ala, untuk menanamkan profesionalisme ya. Profesionalisme seorang anak ini salah satunya peran Hari Santosa, ya, Ustaz. Hari Santosa, bukan Hari Hari Santosa, Rusli. Mas. Hari Rusli mah Hari Santosa. di KSB. Ustaz Hari Santosa rahimahullah ta'ala tentang bagaimana menumbuhkan profesionalisme ya, seorang ayah itu penting, dan seorang ibu adalah kemudian mendampingi tentu suaminya, ayah dari anak-anak ini adalah untuk menanamkan daya zikir terhadap anak-anak kita. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan katsira pada Uncle D dan juga Abah Ruli yang menemani kita sejam ya untuk kembali memahami tentang fitrah bakat. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum ada nabiyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته